hadir di Banyuwangi, maka kami punya teman seperjalanan untuk terus menumbuh kembangkan budaya literasi di masyarakat. Mulai dari sumber belajarnya, kemudian kebijakan pemerintah yang berpihak kepada anak-anak, termasuk juga pelibatan orang tua agar lingkungan belajar ini menjadi produktif dan inklusif. Semangatnya tetap tumbuh gitu, meskipun sekitar ini nggak ngerti karena memang kan literasinya rendah, tidak paham begitu. Nah, tapi karena kami terus bergerak dengan anak-anak muda di Banyuwangi dan sosial media yang kami gunakan, maka itu terus menstimulus kami terus bergerak. Kemudian banyak orang yang akhirnya melihat kerja-kerja kami, akhirnya terbuka untuk kolaborasi, dan akhirnya masyarakat di sekitar mulai paham, oh ini toh maksudnya Kak Hikmah itu bergerak di desa ini begitu. Selamat datang di Rumah Literasi Bu Cindy. Akhirnya sampai di tempat kami, silakan. Boleh, silakan. Mari. Kami murni swadaya karena ini adalah lembaga non profit gitu ya, nirlaba, maka kami punya sumber pendanaan sendiri. Selain dari donatur dan beberapa jaringan kami, itu juga kami punya unit usaha, Mas. Nah, salah satunya ada rumah sayur, ada UMKM, rumah lobster, kemudian kami juga jualan merchandise literasi, termasuk juga kami tawarkan investasi untuk paket wisata pendidikan di tempat kami. Ini nutrisinya ya. Tim ketua rumah sayur hidroponiknya. Nah, langsung ngobrol sama Mas Mip, Pak. Gimana, Pak? Ini salah satu sistem yang biasanya kita pakai. Ini yang biasanya untuk pemula ya. Biasanya pakai ini. Ini namanya sistem wick. Jadi ya, sistem wick pakai sumbu. Ada namanya ada udang Vietnamese. Iya, pakai sumbu. Oh, Pakai perantara. Iya. berarti airnya nggak sampai ke ini ya, berarti nggak sampai sini ya, Nggak berarti sampai. air. Jadi pakai perantara, pakai kain pelanan. Jadi nggak busuk gitu ya? Iya, nggak busuk. Nggak bau seperti lele gitu. Kalau lele mungkin bau gitu ya. Salah satu alasan dan latar belakang dari dibentuknya komunitas ini, yang pertama memang lingkungan di sekitar Taman Baca ini sebagian besar kondisinya kita lihat anak-anak mudanya banyak yang terjerumus di penyalahgunaan narkoba. Kemudian di sini juga angka pernikahan usia anak tinggi. Dan yang paling menyedihkan itu soal perceraian. Jadi tingkat perceraian di lingkungan ini juga lumayan tinggi, sehingga kami mencoba untuk mengambil inisiatif begitu ya, mengajak anak-anak muda supaya ayo kita jangkau nih anak-anak yang generasi di bawah kita, agar nanti dia siap untuk merencanakan keluarga yang lebih baik gitu ya, melalui sekolah parenting, kemudian melalui taman baca, melalui kegiatan edukasi di sini. Itulah yang membuat kami ini nggak boleh disia-siakan. Kita harus buat ini komunitas sebagai wadah bagi anak-anak muda yang selama ini terlibat untuk membantu pendidikan lebih baik. Akhirnya kita sepakati namanya dulu Rumah Literasi Banyuwangi. Tetapi setelah kita sepakati Rumah Literasi Banyuwangi, 2018 itu banyak sekali mitra yang ingin bekerja sama gitu ya, perusahaan, pemerintah, tetapi kami tidak punya legal formal karena itu komunitas. Sehingga 2018 kami sahkan menjadi Yayasan Rumah Literasi Indonesia. Istri saya dulu adalah relawan inisiatornya, dulu namanya Rumah Baca Sahabat Kecil. Nah, dia berpikir bahwa kalau bicara soal pengembangan literasi itu nggak boleh kerjanya sendiri gitu ya, karena tantangannya banyak, sehingga dia bentuklah namanya Komunitas Rumah Literasi Banyuwangi pada saat 2014. Nah, karena ini adalah pembagian dari upaya kita untuk terlibat dalam meningkatkan budaya baca di masyarakat, ternyata responnya positif oleh anak-anak muda di Banyuwangi, sehingga 3 tahun kami bergerak sampai 2017 itu secara sporadis tumbuh taman baca menjadi jaringan kami itu sekitar 50 taman baca. Area fokusnya Rotary ini tercover semua ya. Tapi semua ya, nanti ada kita jadi ada literasi, terutama kan fashionnya di sana. Kemudian ekonomi adalah hidroponik dan juga ada lobster yang akan mungkin pengembangan siapa tahu ada nantinya ke depannya. Kemudian juga pencegahan penyakit sudah ada klinik ya yang didirikan. Economic development juga ya kan sama dengan ini dipasarkan ya sebenarnya untuk penghasilan dari komunitas ya. Kemudian juga ada ibu dan anak sudah dilakukan juga.
Ya, pemberian gizi, stunting dan lain-lain itu juga area fokus kami. Fokus tadi saya pertama kali datang senang melihat tentang CED, Community Economic Development, dan saya concern sekali dari 7 area fokus. Satu ini memang saya istilahnya punya poin sendiri untuk saya. Mudah-mudahan itu bisa berlanjut. Kita bisa bersama-sama untuk mencari market. Jadi pengembangan istilahnya kita ini dapurnya, kita marketnya bersama-sama. Eropa di Indonesia kita cari marketnya tentang itu.